Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Lebih difokuskan lagi, kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Sebelum kita memulai acara, marilah kita menerapkan 3M. Yang pertama, jangan lupa dalam pergaulan untuk menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan rajin-rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Baiklah, kita lihat bahwa laporan keuangan ini merupakan bagian dari siklus akuntansi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa siklus akuntansi ini dimulai dari adanya transaksi. Setiap transaksi membutuhkan adanya bukti. Dari bukti transaksi kemudian kita analisis, sehingga dijadilah jurnal. Kemudian dari jurnal ini kita posting, kita pindah bukukan ke tiap-tiap akun di dalam buku besar. Setiap saldo buku besar kita kumpulkan saldo-saldonya jadilah neraca saldo. Tapi ingat, neraca saldo ini belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya jurnal penyesuaian. Nah, apabila neraca saldo digabung dengan jurnal penyesuaian, nanti akan memunculkan data keuangan dalam bentuk kertas kerja. Kertas kerja ini sebetulnya miniatur dari laporan keuangan. Karena dari kertas kerja akan ketahuan apakah sebuah perusahaan itu laba ataukah rugi. Akan tetapi supaya lebih jelas, dari kertas kerja ini kemudian kita jabarkan lagi dalam bentuk laporan keuangan. Nah, ini yang akan kita bahas. Laporan keuangan sendiri ada beberapa bagian, dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Paling tidak itu yang akan kita kerjakan. Setelah menyusun laporan keuangan, kita akan melanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Di jurnal penutup ini nanti akan menghasilkan harta, utang, dan modal. Sementara akun-akun nominal, pendapatan dan beban, saldonya akan menjadi 0. Nah, hasil dari jurnal penutup ini nanti kita akan melakukan posting akhir, sehingga menjadi neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini nanti yang ada hanya harta, utang, dan modal. Kemudian, setelah itu kita menyusun jurnal pembalik. Nah, kalau sudah jurnal pembalik, kembali lagi ke tahap pertama, mulai dari adanya transaksi. Itu yang sudah kita bahas dan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, baiklah kita memulai dari laporan keuangan ini. Kita memulainya dengan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini berisi tentang perbandingan antara pendapatan dengan beban. Jadi yang dihitung hanya pendapatan dan beban. Pendapatan dijumlahkan, beban dijumlahkan, pendapatan dikurangi dengan beban. Apabila pendapatan lebih besar dari beban, maka hasilnya berarti laba. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari beban, berarti hasilnya rugi. Itu yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah format dari laporan laba rugi. Ada 2 macam format laporan laba rugi. Yang pertama bentuk single step. Di sini katakan single step, berarti hanya satu tahapan. Perhatikan dulu format yang ada. Mulai dari nama perusahaan, kemudian kata tunjuk laporan laba rugi, periodenya, tanggal, bulan, dan tahun. Umumnya periode ini akhir bulan atau akhir tahun. Nah, yang disebut single step di sini, pendapatan apapun namanya, dari manapun sumbernya, dijumlahkan, digabung, jadilah satu pendapatan. Jadi jumlahkan, jadi jumlah pendapatan. Begitupun beban. Beban dari manapun, untuk apapun, digabung. Semua beban digabung, dijumlahkan. Lebih baik beban yang paling besar ditulis duluan. Semakin ke bawah, semakin kecil. Kecuali beban serba-serbi atau beban lain-lain boleh ditulis belakangan, walaupun nilainya lebih besar. Jumlahkan. Nah, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban, itulah hasilnya laba atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, berarti laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, berarti rugi. Itu ya. Ini konsep ini jangan sampai
kalian lupakan. Karena untuk ujian sekolah, penilaian harian, biasanya tidak melulu direkap seperti ini. Bisa saja yang ditanya pendapatannya, atau ditanya bebannya, atau ditanya laba ruginya. Itu ya. Kita lihat contohnya. Contoh, ini ada kertas kerja milik Arifin Motor. Tapi kertas kerja yang dipakai di sini dalam rangka menyusun laporan keuangan hanya kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi hanya sebagian kertas kerja saja yang dicantumkan. Tadi berhubung dengan laporan laba rugi, berarti yang kita lihat hanya pendapatan dan beban. Yang lainnya nggak perlu. Nah, pendapatannya ada pendapatan jasa, bebannya macam-macam nih. Ada beban perlengkapan, beban listrik, beban reparasi, beban penyusutan peralatan, beban sewa, dan beban gaji. Nah, kita pindahkan pendapatan ini. Pendapatan 550.000. Nah, ini tidak ada lagi pendapatannya. Berarti ini jumlah pendapatan. Kemudian bebannya dirinci. Tadi sudah Bapak katakan dimulai dari yang terbesar. Berarti ini beban gaji 1.500.000. Kemudian ada beban perlengkapan 500.000. Kemudian beban listrik 100.000, beban ini tadi ada beban sewa 500.000, beban listrik 100.000, beban penyusutan peralatan 100.000, dan terakhir beban reparasi. Dijumlahkan. Nah, jadi jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Nah, ini bebannya. Setelah dihitung, dijumlahkan, ternyata jumlah bebannya 2.720.000. Dengan demikian, pendapatan dikurangi beban. Karena pendapatannya lebih kecil dari beban, berarti rugi. Rugi 2.170.000. Ini bentuk single step. Berikutnya, yang kedua adalah bentuk multiple step. Perhatikan perbedaannya antara bentuk single step dengan multiple step. Nah, ini mulai dari nama perusahaan, laporan laba rugi, periodenya. Ini bagian atas ini semuanya sama dengan bentuk single step. Beda di isinya. Pendapatan dibagi dua. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Kalau tadi single step, pendapatan satu saja, pendapatan gitu. Nah, apa itu pendapatan usaha? Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan usaha kita. Kalau salon misalnya, pendapatan usahanya berarti dari usaha salonnya. Misalnya merias, memotong rambut. Kalau tukang jahit, pendapatan usahanya ya menjahit. Itu pendapatan usaha. Ada juga pendapatan di luar usaha. Kalau salon, misalnya ada pendapatan iklan karena salonnya sudah ngetop, lalu ada produk sampo, ada produk kosmetik lain dipasang di situ, ditempel gambarnya, maka diperolehlah pendapatan salon misalnya. Itu pendapatan luar usaha. Begitupun ada pendapatan bunga, itu pendapatan luar usaha. Nah, kita kumpulkan dulu pendapatan yang berhubungan dengan usaha. Apa saja, jumlahkan. Begitupun beban. Beban juga dibagi dua. Ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Beban usaha adalah beban-beban yang berhubungan langsung dengan usaha. Ada beban gaji, ada beban penyusutan peralatan, dan sejenisnya. Digabungkan, jadilah beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi beban usaha, hasilnya adalah laba atau rugi usaha. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, berarti laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, berarti rugi. Tapi ini hanya usaha. Berikutnya, ada laba atau rugi di luar usaha. Nah, ini yang disebut multiple step. Tadi step pertama, tahap pertama untuk laba rugi usaha. Berikutnya, yang di luar usaha. Yang di luar usaha juga ada pendapatan luar usaha. Nah, pendapatan luar usaha ini tadi sudah dikatakan ada pendapatan bunga, ada pendapatan iklan, dan lain-lainnya. Jumlahkan. Begitupun beban, ada beban di luar usaha. Beban-beban yang tidak berhubungan langsung dengan usaha. Misal ada beban bunga tabungan, ada beban sampah, beban keamanan, digabung nih. Jadilah jumlah beban di luar usaha. Jumlah pendapatan di luar usaha dikurangi jumlah beban di luar usaha, hasilnya laba atau rugi di luar usaha. Sama seperti tahap pertama, kalau pendapatan lebih besar dari beban berarti laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban berarti rugi. Nah, kalau tadi ada
laba rugi usaha. Di sini ada laba rugi usaha. Kemudian di step yang kedua ada laba rugi luar usaha, digabung. Jadilah laba rugi bersih. Itu ya. Ini konsepnya. Berikutnya kita lihat contoh. Berdasarkan kertas kerja milik Arifin Motor tadi, kita pilah. Tapi pendapatannya kan hanya satu, ya hanya pendapatan usaha, ini pendapatan jasa. Kemudian bebannya yang kita pilah-pilah, karena bebannya bisa kita bagi-bagi antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Nah, kita lihat nih, pendapatan usahanya ya pendapatan jasa. Nah, hanya ini, tidak ada pendapatan yang lain. Bebannya yang kita bisa pilah, beban usaha ada beban gaji 1.500.000, beban perlengkapan 500, beban penyusutan peralatan. Ini termasuk beban usaha, jumlahkan. Ternyata jumlah beban usaha 2.100.000, pendapatannya 550.000, berarti rugi usaha, labanya dicoret sebesar 1.550.000. Kemudian kita lihat laba rugi di luar usaha. Tidak ada pendapatan di luar usaha. Yang ada beban di luar usaha. Ada beban sewa 500, beban listrik 100, beban reparasi 20.000. Total 620.000. Karena tidak ada pendapatan, berarti beban ini akan menjadi rugi di luar usaha. Nah, rugi usaha ditambah rugi di luar usaha, hasilnya adalah rugi bersih 2.170.000. Nah, ini contoh perhitungan laba rugi baik yang single step maupun multiple step. Sampai di situ, apakah kalian memahami apa yang kita bahas hari ini? Kalau belum, putar lagi, baca lagi, perhatikan lagi. Kalau sudah, mari kita lihat contoh soal yang biasa keluar pada saat ujian. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada contoh sebagian kertas kerja milik Biro Jasa Cemerlang pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini ada nama akun yang dilihat hanya kolom laba rugi, karena yang akan dihitung yaitu laba rugi. Berdasarkan kertas kerja sebagian di atas, yang ditanya adalah berapa laba Biro Jasa Cemerlang. Perhatikan, konsep laba rugi tadi, pendapatan dikurangi beban. Berarti semua beban yang ada dikumpulkan, lalu total pendapatan dikurangi total beban. Kita lihat pendapatannya, ada pendapatan diterima di muka, ada pendapatan jasa, ada pendapatan bunga. Berarti ada berapa pendapatannya? 3, bukan 3, tapi hanya 2. Kenapa 2? Karena pendapatan diterima di muka ini tidak termasuk pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah utang. Kenapa? Ya, orang belum kerja sudah menerima pendapatan, itu namanya pendapatan diterima di muka. Jadi yang dihitung hanya pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Berarti 34.800.000 ditambah 1.200.000. Hasilnya 36 juta. Kemudian beban juga dijumlahkan. Ada beban gaji, ada perlengkapan kantor, ada beban penyusutan peralatan kantor, ada beban dibayar di muka itu di atas. Nah, ini hati-hati nih. Bebannya ada berapa? Ada 4. Bukan, bebannya hanya 3. Yaitu beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor. Nah, sementara beban dibayar di muka ini tidak termasuk beban. Karena beban dibayar di muka termasuk ke dalam harta. Karena itu ini tidak dihitung. Jadi hanya beban gaji 4.500.000 ditambah beban perlengkapan kantor 1.600.000 dan beban penyusutan peralatan kantor 2 juta. Jika dijumlahkan hasilnya 8.100.000. Maka pendapatan 36 juta dikurangi 8.100.000. Hasilnya adalah laba 27.900.000. Ini contoh perhitungan di dalam soal ujian. Itu ya. Pahami, pelajari lagi, cari soal-soal. Yang penting konsepnya jangan sampai lupa. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, dan memahami apa yang sudah Bapak ajarkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.